sebelum MotoGP sempat konvoy dulu Pak di Bundaran HI. Di Bundaran Nah HI itu apa motornya lewat sini impor sementara atau gimana tuh Pak? Kemarin ditukar dari motor GP gede diganti pakai Honda Mio. Nah, itu jawabannya panjang ya. Wah, Bun. Pasal berapa itu? Kadang-kadang mereka lupa. Iya, itu dia. Entah lupa atau pura-pura lupa. Nah, ya kan Saya nggak mau jawab. Priu Podcast, Priu Podcast, Priu Podcast. Baik, Bea Cukai Tanjung Priok. Oke, saya izin pantun nih Oh, boleh. untuk membuka acara ini. Dimonggoin. Izin pantun kan? Siap. Pakai cakep nggak? Boleh. Kementerian Belitang. Cakep. Jangan lupa terapin prokes. Cakep. Kita ucapin selamat datang kepada semua kawan podcast. Saya jawab nih. Ntar aja jawab. Gak kelar. Kalau dia bubar langsung acara selesai. Jadi kita mau ngapain hari ini? Hari ini kita kedatangan narasumber Spesial. Tapi Spesial. kita belum kenalan ya? belum. Telur. Ininya dulu. Oh ya, oke. Masih bersama kita. Masih bersama saya Permana Putra L dan Bagus ya. berada di acara Priu Podcast by Bea Cukai Priu. Baru narasumber kita kenalan dulu. Kita kedatangan narasumber spesial hari ini internal pejabat Bea Cukai Priuk. Yang pertama kita kenalan dulu Bapak Evi Oktavia, Kepala Bidang Fasilitas Pabean dan Cukai. Selamat. Saya mengucapkan selamat Sekarang datang kita Pak, ucapin di selamat podcast. datang. Iya. Yang kedua, Ibu Niken Saraswati kasih perizinan dan fasilitas Pabean dan Cukai 2. Iya. Iya. Benar, Selamat Jep? datang. Sore. Selamat sore. Ya, Hari ini kita bahas apa? kita bahas fasilitas. Karena fasilitas di Bea Cukai itu banyak ya Pak ya? Banyak. Banyak banget. Banget. Banget, ada bangetnya. Apalagi kalau yang di Priuk banyak juga apa banyak banget Pak? Ya 50-50 lah. Separuh aja lah. Banyak aja ya, Pak. Banyak aja. Banyak aja. Nanti kita kupas mungkin spesifik aja ya Pak, tapi Ya. secara general disebutin satu-satu nggak apa-apa lah. Iya. Kita hari ini, khusus hari ini nih, tapi khusus Ada hari topik ini, spesial? Ada topik spesialnya. Kita ngangkat impor sementara. Ngangkat impor sementara? Iya. Kenapa ngangkat impor sementara? Karena kalau ngangkat beban, Biar Eko Yuli aja. Biar Eko Yuli aja. Eko Yuli ngangkat beban dapat emas. Dapat emas. Kita ngangkat impor sementara dapat ilmu yang bermanfaat. Semoga ya, buat Semoga. kawan podcast semua. Buat kawan podcast. Jadi hari ini impor sementara, tapi mungkin sebelum impor sementara dijelasin dulu kali ya. Iya, mungkin Fasilitas yang ada di Bea Cukai Priuk. Pak Evi mungkin yang mau duluan. Boleh. Kira-kira apa aja Pak? Sebenarnya impor sementara itu bukan bidang fasilitas loh. Waduh. Waduh. Nah, itu Jadi Gimana ini? ini nih topiknya salah ini. Cuman kesalahan bukan dari pembawa acara. Gitu. Masih aman. Untungnya aman itu. Cuman memang yang salahnya kita. Namanya bidang fasilitas, tapi yang dikerjain teknis pabean. Teknis pabean itu fasilitas itu adalah bagian dari teknis pabean sebenarnya. Kalau fasilitas itu fasilitas misalnya buat keperluan diplomatik, Oh iya. kemudian Kedutaan. kepentingan umum, kemudian juga buat bantuan sosial, kemudian juga buat yayasan. Nah, itu yang sifatnya berupa fasilitas keringanan atau pembebasan biaya masuk. Jadi kalau fasilitas impor sementara itu rumputnya itu ada di teknis pabean. Teknis Pabean. Ya. Berarti mohon izin Pak, ada kepala bidang teknis pabean mungkin Nah, itu dia. Jadi ditambah. kita punya dua apa namanya ya? Dua Dua orang rumpun tua ya. ya, dua orang tua. Dua orang tua Pak. Dua orang tua angkat. Kalau di kantor pusat itu direktur fasilitas sama direktur teknis pabean. Dua-duanya orang tua kandung Pak. Nah, gitu. Jadi kalau fasilitas itu sebenarnya khusus yang tadi itu ya Ya, Pak? pasal 24 25. Itu pasal 24 25 yang nanganin kebetulan kalau di bidang fasilitas KPU Priuk itu kepala seksi fasilitas pabean cukai tiga. Ya, Oh, tiga. Pak Bambang. Tapi yang hadir saat ini Ibu Ibu Niken. Niken. Masih bisa ya Bu? Inline. Soalnya yang mau diangkat kan katanya impor Iya, sementara. impor Itu sementara. dia. Supaya inline tapi impor sementara di bawah bidang fasilitas ya Pak? Iya. Kalau di KPU Priok di bawah bidang Alhamdulillah masih benar. Masih sesuai nih, masih sesuai. Maksudnya tidak salah. Tidak salah. Mohon maaf nih kalau ini. Nah, ngomong-ngomong soal impor sementara. Oh iya.
Konon kabarnya Konon itu kabarnya bukan impor sementara itu tidak permanen ya, Pak? Apakah seperti itu definisinya? Itu dia. Karena itu orang awam, Pak. Orang awam nih impor sementara berarti nggak permanen gitu. Betul kali. Oh, betul Betul kali. Betul kali. Jadi impor sementara itu adalah fasilitas yang diberikan untuk barang-barang yang masuk ke Indonesia yang akan digunakan dalam waktu tertentu aja dan wajib untuk direekspor. Berarti sementara abis itu direekspor, Pak? Direekspor. Waktu tertentunya berapa lama Iya. kira-kira? Itu waktu tertentunya juga ada tergantung ya. ada. Tergantung juga. Apa yang menggantung nih, Pak? Iya. Banyak yang menggantung ya. Jadi lihat objeknya. Oh, lihat Tergantung objeknya, objek. Kalau misalnya kayak kendaraan yang di atas 3000 cc, CC. nah itu cuma bisa 2 bulan. 2 Tanpa bulan perpanjang, Pak. tanpa Tanpa perpanjangan. perpanjang. Tapi kalau di bawah 2000 cc bisa 1 tahun tanpa perpanjangan. juga. Tanpa perpanjangan. Terus kemudian barang-barang lain, barang modal, misalnya buat keperluan industri, kepameran atau apa, itu 1 tahun tapi dapat diperpanjang sampai 3 kali, maksimal 3 tahun. 3 tahun. Iya kan? Diperpanjang 2 kali dan Di- Oh, jangkanya perpanjangan 3 2 tahun. kali. Soalnya sekali kan udah setahun tuh. Totalnya 3 tahun, Pak. Totalnya 3 Totalnya tahun. Total 3 tahun. Berarti nggak semua impor sementara di generalisasi gitu ya, Pak? Ya? Betul. Mesti dilihat lagi. Dilihat lagi subjeknya, objeknya, Tujuannya juga, Pak. Perluannya, tujuannya, Pak, ya. perluannya. Dan itu pakarnya di sebelah saya. Wah, nggak salah lagi berarti. Pakar Nggak di salah sebelah nih, saya. udah 2 kali nggak salah kita. Iya, iya. Nah, ini sebenarnya bentuk kemudahan atau fasilitas yang diterima dari fasilitas impor sementara itu apa sih? Jenisnya mungkin, Bu. Jenisnya, Manfaatnya. Manfaatnya. Kalau dari jenisnya, memang impor sementara itu ada 2, ya, ada yang pembebasan, ada yang keringanan. Kalau yang pembebasan, ya namanya juga bebas. Bebas. Ya, berarti dia tidak harus membayar biaya masuk PPN atau PPh, tapi bukan berarti tidak membayar sama sekali, hanya saja biaya masuk PPN PPh-nya harus dijaminkan. Berarti ada jaminan berarti, Bu. Betul. Nah, kalau yang keringanan itu dia harus membayarkan biaya masuk tetap 2% per bulan sepanjang berapa lama nih jangka waktu yang diminta. Kalau misalkan diminta jangka waktu 6 bulan, yang dimintakan jangka waktu 6 bulan ya 2% kali 6 bulan dari biaya masuk yang seharusnya dibayar. Oh, dari yang seharusnya dibayar ya, Bu? Ya, sisanya gimana ya? Sisanya dijaminkan. Gitu. Kalau nantinya dia sudah ekspor, nah itu semua jaminannya bisa dikembalikan. Berarti ya ini berarti kan dia otomatis cash flow-nya kan bisa dibilang lancar ya, karena dia tidak usah membayar Full. BM dan PDRI di awal. Gitu. Tapi tetap harus jaminan ya, Bu? Bentuknya jaminan. Bentuknya iya. jaminan. Kalau kekurangan terus 3 tahun hampir habis juga tuh. Bayarnya hampir full juga. 38% itu kan. Nanggung nih, udah kita lunasin aja lah. Tapi kalau kayak begitu biasanya pengusaha-pengusaha yang impor sementara itu kenapa dia impor sementara? Karena kalau dia mau impor permanen mungkin ada hambatan. Oh, contohnya apa itu, Pak? Kayak misalnya terkena lartas, Lartas ya. barang bekas. Barang bekas kalau impor untuk dipakai kan nggak bisa. Sedangkan itu barang modal dipakai misalnya buat bangun rel kereta misalnya, atau bangun stadion atau bangun apa. Itu cuma barang-barang bekas saja, dipakainya sebentar. Ya udah, supaya nggak kena lartas, karena impor untuk dipakai syaratnya agak berat, ya akhirnya diimpor sementara. Selama pembangunan itu. Selama pembangunan. Itu ada rekomendasinya nggak sih, Pak? Atau setiap pengajuan sudah pasti diterima gitu? Ya, kalau menurut Mas siapa tadi? Saya Permana Putra. Nah, Mas Permana, kira-kira gimana, kan nggak mungkin kalau dia cuma mengajukan saja terus langsung kita terima gitu kan, nggak, pasti tetap ada syarat-syarat yang dibutuhkan nih apa aja ya, tergantung dia nanti tujuan penggunaannya tuh untuk Tujuannya, apa ya. Misalnya nih dia mau membangun seperti yang tadi Pak Evi bilang rel kereta gitu, Jakarta Bandung itu gitu. Lah kita gimana bisa meyakinkan kalau dia Beneran memang bangun rel, memang digunakan untuk Jangan-jangan itu. bangun tidur doang. Nah, Putus mandi.
Siapa tahu nanti totonya dia disewain kemana-kemana. Nah, kita gimana supaya meyakinkan kita bahwa memang alat itu akan digunakan untuk pembangunan rel itu, yaitu misalnya nih ada kontraknya gitu. Ada mungkin kalau misalkan dia bisa menyajikan ini dana yang kita ambil ini kita ambil dari DIPA atau seperti itu kita butuhkan data-data seperti Berarti itu. benar-benar harus dipastikan. Iya, harus Kalau aku nggak, yakin. iya, kalau nggak bisa ada potensi kerugian negara, Bu ya. Nah, betul. Nah, Kalau nggak bisa yakin nggak bisa tidur nanti. Intinya kan supaya fasilitas itu diberikan ke orang yang tepat atau pihak yang tepat untuk tujuan yang tepat. biasa. Mulia sekali nih. Itulah fungsi bea Itulah cukai. fungsi Salah bea satu cukai. fungsi bea cukai, Cakep. memfasilitasi. Memfasilitasi. Nah, impor sementara kalau dibandingkan dengan impor umum, kalau saya tahu kan impor umum itu ada pemeriksaan fisiknya, Bu. Ya. Kalau jalur merah. Ya? Kalau jalur merah. Nah, di impor sementara itu tetap ada Atau keluar aja gitu, Iya. Bu. Nanti diperiksanya Diperiksa belakangan. nanti aja lah. Nyelonong aja. Iya, Nyelonong. nyolong dulu aja lah gitu, sama udah dapet izinnya. Ini kayaknya pertanyaannya sama kayak pertanyaan pemeriksa fungsional Iya. kita ya. Enggak, kayak apa? Jadi tadi yang ditanyain itu kalau terkait dengan pemeriksaan pasti ada. Ada. Tetap ada. Karena kita harus memastikan bahwa identitas barang itu apa yang masuk. Karena nanti dari dasar hasil pemeriksaan itulah kita pakai untuk sebagai dasar nanti barang itu akan direekspor. Jadi kalau nggak diperiksa, ada beberapa kasus memang statusnya impor sementara tapi PIB-nya dapat jalur hijau. Dan untuk hal yang seperti itu biasanya nanti akan diajukan permohonan pemeriksaan manual. Karena kalau secara sistem tiap impor sementara pasti jalur merah Jalur merah ya, Pak. dan diperiksa. Gitu. Itu periksa fisik untuk memastikan berarti ketika akan dikirim lagi reekspor Periksa lagi. tetap Iya. periksa lagi ya, Pak. Dan pemeriksaannya harus 100% ya. 100%. Nggak boleh yang cuman pemeriksaan sebagian atau enggak, itu harus 100%. 10 kontainer, 10 kontainer. 10 kontainer, 10 10-10-nya. Terus kalau dari pengalaman Pak Evi atau Bu Niken selama di Bea Cukai Priuk, barang-barang apa aja sih yang sudah pernah difasilitasi impor sementara? Jenisnya mungkin, Jenisnya, Bu. ya, Jenis jenis kategori kalau tadi kan Pak Evi sempat bilang mungkin ada barang bantuan Stadion JIS misalnya atau barang pameran apa gitu. Formula E. Nanti sabar. Nanti, Penonton ini nggak sabaran menonton kita. Udah ditulis Jadi- itu, udah dicatat. Padahal kita mau giring-giring nggak sampai ke situ. Nggak taunya ada nyeletuk juga. Jadi barang-barang yang pernah masuk itu ya seperti contoh kayak pembangunan rel kereta cepat Jakarta Bandung. Oh, yang Jakarta Bandung itu. Nah, ini kan ada alat buat ngebor terowongannya tuh. Oh iya. Itu mesin pengebornya Mesinnya, itu mesinnya. pasti ya itu diimpor sementara. Gitu. Tapi bukan relnya kan Pak ya? Relnya Ada juga- yang untuk pembuat relnya itu. Oh pembuat Pembuat rel. relnya itu Pembuat diimpor relnya. sementara. Kalau relnya, Proyeknya cuma 3 tahun. Proyeknya 3 tahun bubar. Relnya hilang bentar. Kalau relnya impor sementara, terus ini juga proyek yang MRT juga. Oh, itu MRT juga juga. pakai impor sementara. Jadi banyak proyek-proyek pemerintah yang skala besar untuk barang modalnya itu pakai impor sementara. Event-event juga, event-event ya mungkin yang pernah kita jalanin kemarin kayak PON, oh iya, Pon Pon. PON yang yang di di Papua. Papua, kemudian Asian Games. Asian Games Ya, 2018 ya. ya Pak? itu juga pakai impor sementara juga banyak. Kemudian event-event lain lah kayak kemarin. Tapi kemarin ada rencana mau kejuaraan dunia junior kan tuh sepak bola yang belum jadi itu. Nggak jadi. Masih. Ah, iya. Tapi Barcelonanya datang Pak. Barcelona datang cuman yang tim Tim Ya, masih di bawah umurnya. ya, itu lah. ding coba-coba. Coba. Jadi itu impor sementara itu. Sementara. Ada Ada ini juga yang untuk pertambangan Nah. seperti itu. Itu juga. Kalau pertambangan biasanya apa Bu? Alat ininya juga ya? alat bor. Iya, alat bornya atau Rig. alat yang untuk Rig dia- masang tiang pancang. iya, terus rig di atas laut. Oh, yang
yang disewa. Kan Ricky juga ada yang disewa itu. Nah, itu biasanya pakai impor sementara. Baik. Jadi banyak ya Banyak sebenarnya. proyek-proyek pemerintah, perindustrian yang menggunakan impor sementara. Pariwisata. Banyak. Pariwisata tadi ada. Ada. Nah, kalau soal ini nih Pak, kemarin kita kan pernah ngelaksanain MotoGP. MotoGP Mandalika. MotoGP Ya. Mandalika. Nah, Itu kan sebelum MotoGP sempat konvoy dulu Pak Iya, di iya. Bundaran Iya, HI. di Bundaran Nah HI itu itu. apa motornya lewat sini impor sementara atau gimana tuh Pak? Kalau untuk motornya kemarin itu masuknya kebetulan bukan dari Oh bukan di sini. dari Bukan Tanjung dari Priuk. Priuk. Karena itu kan lewat udara. Oh, Jadi lewat Soekarno-Hatta dan sebagian juga ada yang langsung ke Juanda ya. Iya, langsung Dan Juanda dan Juanda, Perak. ada juga Sebagian sama. besar kalau untuk Mandalika masuknya lewat Juanda, Perak atau malah langsung ke Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Di Priuk ada, tapi itu di barang-barang dalam tahap awal pembangunan Pembangunan sirkuit sirkuitnya. Mandalikanya, pembangunan. kemudian juga kelengkapan untuk operasional sirkuit. Tapi Lebih kalau ke yang alat beratnya gitu ya. ya, Pak? misalnya alat waktu itu yang masuk alat kebersihan ya. Iya, Mobil alat untuk kebersihan. mengecek kelayakan aspalnya kayak gitu tuh masuk juga lewat. Kalau ini agak lompat sedikit Pak, itu kan impornya di Priuk, kemudian dibawa ke Mandalika. Itu apa ekspornya harus dibalikin lagi ke Priuk baru direekspor atau bisa dari Mandalika langsung kembali gitu Pak? Ya kalau dia mau balik ke sini boleh. Tapi biasanya mereka balik kok. Karena kan rute untuk jalur angkutan Kapalnya. laut Iya, itu sebagian biasanya yang besar banyak dari bagian Priuk. besar kan lewat Priuk. Nah mereka biasanya balik sini. Tapi kalau misalnya tiba-tiba mereka berubah pikiran pengen lewat udara misalnya, ya dia bisa ekspornya langsung dari Ngurah Rai misalnya, atau dari Juanda, atau dari Soekarno-Hatta ya boleh. Oh. Jadi dari mana aja bisa. Yang penting dilaporin ke kita bahwa terhadap barang impor sementaranya itu udah direekspor. Intinya sih secara ketentuan dibolehkan saja dia impornya dari sini, nanti ekspornya dari kantor lain itu tidak apa-apa. Asalkan nanti setelah ekspor yang bersangkutan harus menginfokan ke Ke sini, kantor ke Priuk. impornya gitu ya, Bu? Ya, kan kita yang pegang jaminannya. Iya. Gak cair. Jangan kayak orang jomblo nungguin lagi kan. Lah kagak ada Nggak tahu kepastian nggak ada nih. tenggang, duit Iya, mana balik lagi. lagi. Nah, kan gitu. Nah, berarti kan Itu juga sempat ada ya Apa? berita yang viral tuh apa tuh? di Mandalika. Ini Pak, berita yang viral yang unboxing Unboxing. motor Iya. MotoGP. Nah, itu gimana sih sebenarnya wewenang Bea Cukai? Iya. Kok tiba-tiba ada unboxing, beli juga Iya. enggak dia? Ya kalau yang terkait unboxing itu setahu saya sih ya. Kemarin sih kebetulan kita juga ada grup waktu itu. Grup Unboxing itu, Pak. grup motornya. Tapi grup petugas lah yang ngawasin atau yang melaksanakan impor sementara terkait dengan sirkuit Mandalika. Karena pada saat itu sih keterangan dari pihak panitia bahwa pihak Bea Cukai pada saat melakukan pemeriksaan ada apa itu ya, agen atau ekspedisinya itu yang bergaya aja lah sebenarnya. Cuma dia juga bergaya nggak aja. bergaya Foto aja ya, Pak, di ya? situ, foto. Ya namanya juga belum pernah ada MotoGP, tahu dateng Iya. ya mungkin euforia lah, mungkin waktu itu sempat agak lengah ya dia foto langsung unboxing, dan itu memang sempet ada tim yang keberatan kan. Iya, Tapi setelah dikasih pengertian akhirnya mereka juga ngerti. Biasa bawa Dan habis itu Planet steril. Saturnus X gitu. Kemarin ya, Pak? waktu awal mungkin karena belum steril itu. Belum steril dalam hal Maksudnya, apanya, Pak? Masih ada pihak-pihak yang nggak berkepentingan yang Ada lalu lalang oh, iya. di pedoknya itu. Kalau dari ketentuan sendiri, Pak, misalnya impor sementara, kemudian dalam tanda kutip gitu ya, si importir sementaranya ini menyalahgunakan tujuan lah. Kira-kira itu ada sanksinya atau mungkin di Priuk pernah ada? Ya, Bisa misalkan diceritain? ternyata barangnya ditukar Iya, gitu. ditukar tambah. Atau Ya, nanti tentu saat pernah. berbeda barangnya. Iya. Atau yang tadi bukan cuma sekedar foto tapi dibawa pulang? Ya memang kalau masalah pelanggaran sih ada ya, ada di Priuk pun juga ada yang melakukan pelanggaran.
pelanggarannya itu ada yang dia sudah harusnya waktu reekspor ya Pak ya, waktu Dia nggak reekspor tapi reekspor. ternyata nggak reekspor. Atau mungkin Ada di lokasi harusnya A ya? harusnya misalnya digunakan di lokasi A tapi ternyata dia ada di lokasi B atau malah mungkin di lokasi Z gitu. Mana Pak? Jauh Masuk gang kelinci nih. Barangnya touring sendiri. gitu. Nah itu atas pelanggaran-pelanggaran tersebut ya memang dikenakan sanksi. Sanksinya apa? Ya sanksinya mulai dari sanksi administrasi yang biaya masuk 100% itu ya sampai ada sanksi pidana kalau misalkan terbukti bahwa yang dilakukan itu merupakan pelanggaran pidana. Gitu. Oh, ada pidananya, Bu. Ya kalau misalkan memang terbukti bahwa Oh, terbukti ada tindak ya, pidana. Ya, kalau misalnya dicuri kan jadi tidak pidana itu loh, kan gimana sih? Iya, iya. tapi ya itu harus ada penelitian lebih lanjut. Malah ditukar dari motor GP gede diganti pakai Honda Mio. Belum itu bisa masuk pasal penipuan juga, Pak. Hukumannya double tuh. Yang motor gedenya mana? Kok tinggal yang Mio, yang motor gedenya diambil atau mulia pidana jadinya kan gitu. Nah, berarti gimana nih langkah Bea Cukai untuk mencegah barang itu yang direekspor itu sama keadaan Pengawasannya impor, mungkin iya, selama ada di kawasan yang tujuan impor sementaranya, Bu. Ya, kalau untuk mengetahui itu kita beberapa kali kita ngadain spot check. Spot check itu tujuan spot check itu ya tujuannya untuk mengetahui dadakan. dadakan. Oh, dadakan. Ya iyalah. Bulat nggak ya? Nggak bulat. Ini tahu Pak itu nanti. Masa kita mau spot check terus kita mau spot Kita check. mau cek nih. Tolong siap-siap ya. Tolong Nggak, siapin nggak, ya nggak. gitu. Enggak gitu. Siap. Jadi kita ngadain pemeriksaan sewaktu-waktu. Nah, bahasa Indonesianya itu Iya, pemeriksaan sewaktu-waktu. Pemeriksaan semua. Nah itu untuk memastikan bahwa barangnya digunakan di lokasi yang tepat dan tujuan penggunaannya juga tepat. Gitu. Itu atau kalau misalkan nih pas mau direekspor, nah pas mau direekspor itu harus pemeriksaan lagi 100%. 100%. 100% lagi. Untuk memastikan benar nggak nih barang yang direekspor tadi itu, barang yang direekspor itu sama dengan barang yang dulu diimpor. Kayak gitu. Kalau 100% itu, Bu, misalnya mesin kan ada nomor rangkanya. Berarti sampai ke nomor rangkanya gitu juga, Bu? harus. Harus. Sampai kalau misalnya memang identitasnya masih kita perlu nambahin yakin pakai foto. Jadi pada masuk, oh ini fotonya udah kayak gini biar di sama foto. Jadi nanti pada saat keluar lihat fotonya, oh samain. Oh, dicocokkan. Nah, Kalau mesin yang ngebor lumpur tadi agak susah dong, Pak, di foto. udah dekil ya? Kok lumpur semua? Lumpur semua. Terus mau direkspor, lu kok dekil. Pemeriksanya bingung. Terus terkait yang hits sekarang ini. Oh, lagi hits. Ada yang Apa hits nih? sekarang. Ajang yang mau diselenggarakan di Jakarta, Pak Evi. oh, Oh, yang tadi Java kita lakukan Jazz. ya. Oh, lupa Java. Bukan. apa nih? Kan lagi Kalau Java Jazz impor sementara orangnya, Pak. alat Artisnya. musiknya. Alat musiknya. Bisa juga. Nyambung. Ada nih event Formula E. Kurang nggak Formula tahu aja E. kita. Kenapa benar-benar? Kalau gitu, karena belum tahu, kita bahas dari Formula A dulu. A, B, C, D. Gak kelar-kelar gitu. Nah, event Formula E. Formula E. Ah, Tahu nggak Formula E itu apa? Formula E. Formula E, Bu. Formula Itu setelah balap D. mobil. Formula ya. Setelah D. setelah D. Formula setelah D, Bu. Iya. Saya pernah dengar itu Formula One, Bu. Kalau nggak salah sebelum F juga ya. F1 kan? Iya, Pak. Kalau Formula E nih, E. baru-baru ini nih, saya dengarnya nih. Iya. Itu apa sih sebenarnya, Bu, Bea Cukai Priok Peran tuh Bea Cukai perannya? lah. Ini kita untuk menyukseskan program Pemprov DKI. Pemprov DKI. Formula E gitu. Kata kemarin udah programnya program pemerintah Indonesia. Oh, kan? pemerintah Indonesia. Udah naik level Itu ya. udah naik ajang level. internasional itu Ajang soalnya. internasional. Balapan nih ya. Balapan. Mas. Formula E ini balapan. Itu kemarin ada yang sempat melalui Priuk mungkin? Ada ada banyak. Oh, banyak, Pak. Banyak. Contohnya yang seru gitu, Pak, yang menarik
Kelengkapan ya dan yang banyak lewat Priuk memang berupa peralatan ya. Karena peralatan yang untuk menunjang terlaksananya Formula E. Sedangkan kalau untuk kendaraannya kemarin masuknya lewat Soekarno-Hatta. Karena kalau kendaraan itu kan sifatnya juga nggak bisa lama dan perjalanan di laut tentu Lebih beresiko ya. tinggi, makanya dia pakai pesawat. Nah, sedangkan kalau untuk peralatan di sirkuit, nah itu memang banyak lewat laut. Seperti contohnya misalnya kemarin yang buat tribun ya, Iya. buat tribun, kemudian juga pagar juga, kemudian juga alat-alat elektronik misalnya pemantau kecepatan, kemudian juga kamera-kamera yang ada di tiap-tiap titik itu juga udah ada masuk juga lewat Priuk kemarin. Stand-nya peserta itu juga ada yang lewat Priuk. Stand peserta maksudnya stadionnya itu ya, Bu? Kan ada yang sponsor ya. Nah, sponsor yang dari Oh, booth sponsor ini ya. itu lewat. Apa istilah kalau di belakang garasi itu? Pedok. Pedok. Pedok ya, benar. Bukan dong. Bukan. Pameran aja buat Pameran ya, oh iya. stand-standnya, sponsor-sponsornya. Apalagi nih? Kita bahas apa lagi? Tadi Formula E udah, itu sebenarnya kalau seandainya Formula E itu kan kita deket ya Pak, maksudnya dari Pelabuhan Tanjung Priok ke cuma tetangga sebelah aja. Ke Ancol. Ancol. Nggak nyampe 5 kilo coba deh di Nggak sampai 5 kilo. Di Google. Nggak sampai 5 kilo. Coba deh. Kalau Di Google seandainya alat berat gitu Pak, dari kapal misalnya ketika bongkar itu tidak memungkinkan diperiksa di gudang sini. Itu apakah boleh langsung diperiksa di JIS atau di lokasi tempat impor sementaranya tujuannya? Nah, ini sebenarnya kita nggak boleh jawab ya. Wah, nggak boleh jawab. Kayaknya Berarti saya nggak boleh Orang tanya. kedua berarti kan yang tahu Kedua, boleh enggaknya itu orang pabean. pengawasan, kemudian orang pabean yang nanti nunjuk pemeriksanya ke tempat apa boleh Kita enggak. jawab yang fasilitas Yang aja. fasilitas saya gitu. Nanti episode berikutnya teaser aja, teaser aja tadi. Oh, iya. Cuma teaser. Iya. Nanti kita Berarti beda narsum kan? Beda narsum. kita biar narsumnya inline aja Iya. nih ya. Tadi kalau pelanggaran ini bocoran sedikit mungkin Bu. Yang paling banyak ditemui di Bea Cukai Priuk pelanggaran terhadap impor sementara. Biasanya karena Jangka waktu ya. jangka waktu. Jadi sudah habis jangka waktunya, tidak melakukan perpanjangan, atau sudah habis jangka waktunya tidak ekspor. Tidak ekspor. Terlambat gitu maksudnya Bu atau Iya, batal? terlambat. gitu? Karena Tidak. sehari saja terlambat, udah langsung kena sanksi. Dendanya kalau Dendanya 100%. 100%. Iya. Berarti mending bayar. 100% dari biaya masuk. Dari biaya masuk. Jadi biaya masuknya udah harus bayar, dendanya juga masih harus bayar lagi 100% dari biaya masuk. Gitu. Plus lagi tuh Bu. Kalau seandainya karena 100%, ya udah saya Sip. bawa pulang Bayar aja. Saya bayar pun semua PDRI-nya gitu bisa Bu. Nah, itu jawabannya panjang ya. Wah, Bang. banyak. Pasal berapa itu? Apa biji Jadi butan gini, ya, biji butan? kalau untuk barang-barang yang sebenarnya telat diekspor itu yang kena sanksi cuma terkait 100% bea masuk. 100%. Nah, tapi kalau dia tidak mereekspor, baru dia nanti dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Tapi yang ngiringin untuk bisa bayar pajaknya ini juga ada. Oh, ada Perintilannya dokumen ada lagi. pelengkapnya. ya. Nah, misalnya itu yang boleh untuk bisa didefinitifkan kalau misalnya barangnya untuk keperluan pemerintah. Keperluan pemerintah. Nah, kalau misalnya nggak keperluan pemerintah nggak boleh. Dan kalau misalnya atau diserahkan ke pemerintah Ya, untuk dihibahkan dimanfaatkan, ke dihibahkan pemerintah Dihibahkan. bisa. Nah itu bisa. Kemudian juga harus ada rekomendasi pasti. Jadi kalau misalnya hal yang seperti itu nggak bisa dipenuhin, ya mereka nggak bisa untuk pendefinitipan barang impor sementara. Oh, nggak bisa sembarangan berarti. Nggak bisa Iya, sembarangan. betul. Sembarangan, Mas. Rugi bandar berarti ya double-double ya. Nah, Iya. Suruh bayar, barangnya tetap harus balik ya Pak? Barangnya Tapi tetap kalau harus misalnya ekspor. dia mau bayar pun, lartas harus dipenuhin juga dia. Nah, kita di kalau barangnya lartas ya. Kemarin waktu pada saat impor sementara dia nggak kena lartas. Iya. Ya kan? Nah karena memang bakal direekspor, makanya lartas nggak diminta. Tapi kalau nanti mereka ada keinginan buat definitif, nah walaupun dia udah dapat rekomendasi, Lartasnya tetap lartas harus. harus.
Lartas Berarti harus nggak bisa dipenuhi. memanfaatkan impor sementara untuk ngakalin Lartas. Buat modus. Ya, Buat modus. Nggak bisa, nggak bisa. Tetap ada pengawasan. Nah. Tetap ada pengawasannya. Kan judulnya juga impor sementara, ya seharusnya cuma sementara Sementara. aja. Sementara. Tidak permanen, Iya. seperti Kita hidup definisi di dunia ini sederhana. juga sementara. Podcast kita sementara apa panjang ini? Kalau bisa panjang lah, Mas. Biar kita ada job terus. Kayaknya honornya boleh. Minta terus. Bener ini, Pak. Oh, Bener ini. oh iya, monggo silakan izin Pak. Iya. Ibu Niken, Ini Pak Evi bukan- kalau- Oh, ini kan lagi dia. Oh lagi. Tapi hanya air putih, Pak. Pak. Tidak ada Maksudnya kalorinya. diet air putih yang teh ada apa? Nanti kita coba lain kali ya Pak. Masukkan buat tim ya. Masukin buat tim tolong. Ini tadi ada honor ya. Terus Mesin kopi. Mesin kopi, teh, aduh. nanti kalau udah settle gitu Pak. Boleh, boleh. Kalau channelnya udah besar. Lagi, Tadi udah semua kayaknya ya. udah semua. Formula E udah, Mandalika udah. Kalau- Kecepatan ya nih, wawancaranya kecepatan. Karena nggak kerasa Bu, kita saking serunya dari tadi ngobrol Iya. seru gitu. Kalau dari sisi beban pekerjaan deh, kita coba. Tadi kan fasilitasnya. Nah sekarang dari sisi orangnya nih, beban pekerjaannya kalau di fasilitas sehari deh Pak, misalnya impor sementara ini berapa gitu dokumennya, atau jangan-jangan petugasnya nggak cukup nanganin nyelesain impor sementara, termasuk pemeriksanya gitu. Kalau selama ini sih memang ada beberapa saat-saat tertentu, periode-periode tertentu kita agak keteteran ya. Iya betul. Apalagi kalau ada eventnya yang berbarengan. Oh, Nah itu biasanya memang kita agak sedikit, tapi solusinya biasanya kita bisa pakai pegawai bidang fasilitas yang lain, yang memang mungkin bidang pekerjaannya lagi loadnya lagi rendah. Dan kalau misalnya itu pun masih belum bisa ya kita tinggal ngomong ke PKLI aja nanti. Iya. Kan biasanya banyak kan tuh pegawai-pegawai yang masih ada ini, kita tarik. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum sampai ke level kayak minta gitu. pegawai Ke- ke lain itu belum sampai Pak. BKLI belum ya? Belum sampai. Padahal nanganin teknis, nanganin fasilitas tadi saudara apa orang tua kandung. Mintanya ke BKLI. Berarti kayak diperbantukan gitu ya Pak ya, Ya. kalau memang dibutuhkan. Nah tapi saya penasaran nih, balik lagi ke yang tadi jangka waktu. Oh iya. Nah, dari pihak Bea Cukai sendiri ada kewajiban nggak untuk ngingetin si pemegang fasilitas, Bu atau Pak, jangka waktunya mau habis? Misalnya kewajiban seperti itu? WhatsApp kayak DKM gitu. Iya, Barang Kewajiban siapa? nggak ada. kewajiban nggak ada. Kewajiban nggak nggak ada. ada, Oke, tapi SOP-nya ada. Kita bikin di bidang fasilitas KPU Priuk, kita udah siapin itu 30 hari sebelum habis, sebelum jatuh tempo. Iya, sebelum sebelum jatuh jatuh tempo, kita kirimin surat. Surat resmi, Pak, ke Surat Iya, resmi importirnya. ke importirnya, dia mengingatkan bahwa impor sementaranya ini mau habis, apakah akan direekspor atau mau diperpanjang. Kalau masih memungkinkan untuk diperpanjang. Gitu. Jadi ada surat untuk ngingetinnya. Jadi itu kayak extra effortnya kita lah gitu. Extra effort. Extra Iya effort. betul. Bukan kewajiban ya. Bukan kewajiban. Jadi- Tapi ya kan kita juga harus ibaratnya kayak membantu ya. Membantu menginfokan ke perusahaan. Kadang-kadang mereka lupa. Iya, itu dia. Entah lupa atau pura-pura lupa. Nah, ya kan Saya nggak mau jawab. Prasangka baik beda aja tipis. deh. kita berprasangka baik, Berprasangka mereka lupa. baik, mereka gitu. Nah, lupa. supaya ingat, itu kita bantu untuk mengingatkan seperti itu. Tadi sempat disinggung sama Pak Evi ada SOP. Kalau proses awal impor sementara, total layanannya SOP-nya berapa lama Pak? Dari pengajuan katakanlah. Itu beda-beda ya. Ada Beda-beda juga. iya. Untuk pengajuan impor sementara ada sendiri. Itu SOP-nya kita 8,5 jam atau Oh, jam ya, hari Bu, ya? iya. Atau 1 hari kerja setelah diterima lengkap dan benar. Ya. Kalau untuk apa namanya? Perpanjangan ada lagi. Ada gitu. lagi. Kalau untuk rekomendasi pengembalian jaminan ada lagi. Beda-beda. Beda-beda. Kalau untuk perpanjangan kita nggak mungkin 8,5 jam. Ya. Kalau barangnya ada di Papua gimana mau 8,5 jam? Karena pada saat proses perpanjangan itu kita Ada akan minta ada pemeriksaan fisik. pemeriksaan fisik.
Oh, periksa Dan yang fisik berangkat lagi. bukan kita. Iya. Lah. Sayangnya bukan Oh, kita. Nah, sayangnya bukan kita. Siapa yang berangkat? Jadi yang berangkat, Yang berangkat kita biasanya kalau memang ada di luar kantor pemasukan, kita akan minta di kantor tempat barang itu Digunakan. digunakan. Misalnya kalau barangnya digunakan di Balikpapan ya kita minta tolong teman-teman di KPBBC Balikpapan buat ngecek barangnya masih ada apa enggak, masih lengkap enggak, masih komplit enggak. Nanti direspon sama teman-teman Balikpapan baru kita proses. Gitu. Lebih efisien. Efisien. Dibanding kita berangkat ke sana. Padahal kalau Tapi sayang misalnya juga ya. kalau barangnya ada di Bali, Iya. Lah. Itu kayaknya minta bantuan BKLI boleh Pak. Dokum tapi. Kita siap dokumen. Dokum kalau periksa fisik belum siap. kalau yang di Papua mau yang di daerah konflik itu loh. Ada tuh buat bangun jembatan kan di daerah konflik tuh. Oh iya. Gimana dia? Jawabnya gimana? Sangat berisiko ini. Saya no komen dulu Pak. Kasihan yang di sana tadi katanya boleh ya Pak di Iya. kantor pengawasan sana. Ya, berarti Berarti Serahin aja ya. Iya, serahin aja. Sana yang dekat. Mana? Sudah. kayaknya udah jam-jam bis jemputan. Jam-jam krusial memang. Iya, jam-jam krusial Jam-jam nih. krusial. Hari ini lumayan berfaedah, manfaat sekali. Impor sementara tadi dari Mandalika, dari jenis-jenis fasilitas ya. Fasilitasnya Tadi orang tua kandung, teknis, teknis sama fasilitas. Fasilitas, keringanan, keringatan, pembebasan. pembebasan. Ada jaminan juga tadi. Terus ternyata impor sementara itu tidak selamanya 3 tahun. Ya, tergantung Tergantung barangnya, barangnya, tergantung keperluannya tujuannya, juga. keperluan gitu ya. Dan kalau dari penyalahgunaan, penyalahgunaan, Nah, penyelewengan, penyelewengan tadi ada sanksi ya Bu ya? Iya, betul. Ada sanksi, udah sanksi bayar terus balikin juga. balikin juga. Dan kalau ada pidana, nah, itu Pidana? juga ada unsur pidananya juga bisa. Sama. Bisa. Mungkin terakhir nih Bu, supaya nggak salah-salah untuk para importir, supaya nggak salah-salah gimana nih cara ngingetinnya? Ibu Niken dulu. Ke kamera mungkin Bu, jangan ke saya Bu. Ini nanti mudah-mudahan disiarin ya. Disiarin pasti Bu. Mudah-mudahan. Pasti Bu, pasti. Siap salah Bu, pasti. Pasti disiarin. Nggak mau diundang lagi lu, gimana sih? Udah cuma Pasti. dikasih air putih. Udah air putih, masih mudah-mudahan. Aduh. Ya, intinya kalau mau melakukan impor sementara, tolong pelajari dulu ketentuannya. Itu ada di PMK 106/2019, Perdirjen 02/2018. Itu jadi dipelajari dulu, tolong dipelajari dulu supaya nggak salah-salah. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, bisa menghubungi Sisi di sini ya? Iya, Atau chat. bisa live chat Bu. Konsultasi. Bisa live chat garis ya? miring Nah. chat BC Priuk. Nah, itu. Kalau dari Pak Evi mungkin terkait layanan impor sementara yang sudah ada perubahan di Bea Cukai Priuk ingin disampaikan, silakan Pak. Saya cuma mau ngingetin aja kalau terkait jangka waktu. Jangka Karena waktu. emang sering kali terjadi pelanggarannya jangka waktu dan tempat penggunaan. Jadi jangka waktu agar benar-benar di manage, dihitung apakah memang sudah habis. Kalau memang sudah habis perpanjang. Kemudian kalau memang mau dipindahkan lapor ke Bea Cukai. Karena perubahan tempat itu gampang, cukup menyampaikan aja mau pakai di mana lagi, sepanjang masih jangka waktunya memenuhi, itu kita langsung bisa kita ACC sepanjang memang sesuai dengan peruntukan dan tempat di mana barang itu akan digunakan. Satu lagi mungkin Pak, layanan terkait layanan apakah bayar atau gimana nih? Impor sementara. Impor sementara layanannya Iklan free lagi. of charge. Free of charge. Free of charge. Gratis tis-tis. Tis-tis. Tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya. Itu tadi obrolan singkat kita menuju bis jemputan bersama Kepala Bidang Fasilitas Pabean dan Cukai, Pak Evi, Bapak Evi Oktavia dan Ibu Niken, Ibu Niken Saraswati. Tadi kasih apa? perizinan dan fasilitas pabean dan cukai 2. 2. Saya Permana dan rekan saya yang satu ini. Bagus Ji. Mohon undur diri, tadi dibuka dengan pantun, saya tutup dengan pantun buah durian, buah selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf cakapnya tadi kecepatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Evi. Sama-sama. Boleh diminum Pak.
Cuma ada air putih. Priuk Podcast. Priuk Podcast. Baik Bea Cukai Tanjung Priuk.